Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Aing MC Part 3. Ya, karena judulnya ada yang rekomen gitu, aku adalah MC, jadi sama admin dikasih judul aja Aing MC. Atau Aing mau lah ya guys ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Tae-in yang menatap tajam pada Chonma dan dia berkata bahwa mereka bukanlah di Korea, melainkan ada di Republik Korea. Karena hal itu di sana Chonma pun bergerak cepat ke arah belakang. Chonma kepanikan dan dia bertanya bahwa tadi ia tidak bisa merasakan kehadiran dari Tae-in sama sekali. Chonma pun mulai menggunakan kekuatannya kembali dan ia berkata agar sekarang Tae-in pergi ke alam bakal. Terlihat puing-puing yang berada di sana mulai bergerak dan semua hal itu diselimuti oleh kekuatan berwarna ungu kemuntunan. Semua puing itu pun menghantam tubuh Tae-in. Chonma yang melakukan hal itu tetap fokus, sedangkan di hadapannya Tae-in sudah menghilang karena dihancurkan oleh dirinya. Unye dan Layla panik dan di sana mereka memanggil Tae-in yang terkena serangan tersebut. Chonma masih fokus pada serangan milik dirinya dan dia berkata bahwa tadi ia menggunakan skill untuk merubuhkan ruang secara menyeluruh. Namun Tae-in malah bangkit dan dia bisa menghancurkan semuanya dengan sangat bersemangat. Chonma yang melihat hal itu kaget bukan main, sedangkan Tae-in berkata bahwa meskipun itu menyebalkan, tapi tetap keren dan menyegarkan. Wajah Tae-in pun di sana menjadi aneh, lalu sambil mengulurkan tangannya ia berkata agar Chonma menjadi temannya. Karena perkataan tersebut semua hal pun terhenti untuk sesaat, sedangkan Chonma di sana kesal karena skill absolut yang telah disempurnakan beberapa abad tidak bekerja sedikit pun. Sambil mengeluarkan kekuatan yang lebih besar di sana Chonma berkata bahwa ia adalah makhluk nomor 1 di bawah surga, jadi tidak mungkin ia kalah dari anak ingusan seperti Tae-in. Ketika mendengar hal tersebut Tae-in pun terdiam, lalu ia berkata bahwa sekarang dirinya baru kepikiran sesuatu yang menyenangkan. Tae-in mulai mengeluarkan kekuatannya dan dia memanggil Chonma yang berada di hadapannya. Dengan wajah sombong, Tae-in mulai menggunakan kekuatannya dan dia berkata bahwa sekarang Chonma tidak akan bisa memiliki kehidupan normal lagi. Layla dan Iljin kaget dan di sana mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Tae-in saat ini. Chonma sendiri terkena skill perubahan yang diarahkan oleh Tae-in. Chonma yang terkena skill tersebut bingung dan ia bertanya tentang trik murahan apa itu sebenarnya. Namun tiba-tiba Chonma pun berubah menjadi seorang wanita dan di sana ia bingung tentang mengapa suaranya menjadi beda. Unye, Layla dan Iljin terkejut, sedangkan Tae-in memasang catfish dan ia berkata bahwa mulai sekarang Chonma bukanlah pria di bawah surga lagi. Chonma yang telah berubah menjadi Lalisa itu pun berkata bahwa Tae-in sangatlah membingungkan dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tae-in. Unye kesal bukan main dan ia berkata bahwa kelakuan dari Tae-in ini sudah sangat keterlaluan. Namun Tae-in malah meneriaki Unye, lalu dengan wajah sok bijak ia berkata bahwa mengubah gender bisa menjadi elemen kreatif, padahal itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Unye benar-benar mencoba untuk menolak perkataan Tae-in, namun Tae-in malah menghentikan semua perkataan yang akan dilontarkan oleh Unye. Chonma sendiri di sana mulai menggunakan kekuatannya dan dia berkata agar sekarang Tae-in mengubah dirinya lagi. Tapi Tae-in dengan mudah bisa bergerak cepat dan ia langsung mencitak kepala milik Chonma yang telah berubah menjadi seorang wanita. Tae-in memarahi Chonma dan ia berkata bahwa jika Chonma bertindak seperti itu lagi, maka ia akan memukulnya dengan lebih kencang. Layla berkata bahwa Tae-in ini benar-benar orang yang mengerikan dan bahkan Iljin juga berkata bahwa ia ingin diubah menjadi normal kembali oleh Tae-in. Namun Tae-in tak mendengarkan perkataan mereka dan dia malah berkata bahwa sekarang mereka telah mendapatkan satu anggota party lagi. Chonma di sana memasang wajah memelas dan dia bertanya tentang apakah Tae-in bisa membiarkan dirinya untuk kembali saja. Namun Tae-in tak mau hal tersebut dan sekarang ia pun menyuruh mereka untuk bersahabat dan memburu para monster. Tae-in mencoba untuk menggunakan kekuatan teleportasinya kembali sehingga Unye bertanya tentang mau pergi kemana Tae-in ini. Tae-in yang mendengar hal itu tersenyum manis dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan Unye dan semuanya pun saling menunjuk dan mereka bertanya tentang apa yang harus dilakukan saat ini. Cerita pun berganti ke gedung putih yang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Di dalam White House banyak anggota yang berdebat tentang keadaan dunia yang mungkin bisa tamat karena kemunculan para monster. Presiden Amerika sendiri di sana berpikir keras, sedangkan bawahannya berkata agar sekarang si presiden segera membuat keputusan.
Presiden di sana bertanya tentang bagaimana jika mereka menggunakan nuklir. Menteri Pertahanan Amerika pun di sana berkata bahwa sekarang ia harus mengatakan suatu hal. Dengan wajah yang cemas di sana ia berkata bahwa meskipun mereka menggunakan semua senjata seperti senjata konvensional, mekanikal, atau bahkan senjata kimia dan biologis, hal itu tetap tidak akan bisa menghentikan jumlah monster yang muncul karena masih ada sebuah gate atau gerbang. Presiden yang mendengar hal itu kesal bukan main dan ia berkata bahwa andai saja mereka bisa menuklir gerbang yang dipenuhi oleh monster itu. Tiba-tiba Tai-in pun berada di sana dan ia berkata bahwa dirinya akan mengurusi hal tersebut untuk sang presiden. Si presiden bingung dan ia bertanya tentang siapa Tai-in. Sedangkan Tai-in tersenyum dan berkata bahwa ia senang karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Tai-in berkata bahwa ia adalah orang Pukimak dari Korea yang berumur 17 tahun dan dirinya adalah penyelamat dari dunia. Ketika mendengar hal itu, seluruh ruangan pun menjadi hening. Mereka semua langsung menodong Tai-in, sedangkan Tai-in berkata agar mereka mendengarkan terlebih dahulu. Si botak bodyguard berkata agar Tai-in mengangkat tangan dan menaruh di belakang kepalanya. Menteri Pertahanan pun berkata bahwa Tai-in pasti adalah monster, jadi ia harus ditembak sekarang juga. Para bodyguard pun mulai menggunakan senjata mereka. Mereka menyerang ke arah Tai-in, namun pada akhirnya mereka hanya bisa ketakutan dengan apa yang terjadi saat ini. Terlihat peluru yang ditembakkan bisa ditahan oleh Tai-in. Tai-in menatap tajam dan ia bisa menahan semua serangan itu dengan mudah. Tai-in pun mulai tertawa sumringah dan ia berkata bahwa itu adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Presiden yang melihat hal itu hanya bisa terdiam karena Tai-in berkata bahwa mereka harus mempercayai perkataannya. Dengan wajah yang serius di sana Tai-in berkata agar sekarang Amerika meluncurkan seluruh nuklir yang dimiliki. Presiden berkata bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Tai-in yang kesal pun langsung menggunakan skill manipulasi dan sekarang ia menggunakan skill tersebut pada sang presiden. Ternyata bukan hanya presiden, di sana semua orang juga terkena skill manipulasi yang tadi digunakan oleh Tai-in. Presiden, para menteri, dan juga para bodyguard terkena skill manipulasi milik Tai-in barusan. Sang presiden mulai mengambil sebuah telepon, lalu di bawah kendali Tai-in, ia pun memerintahkan unit CIA untuk melancarkan seluruh nuklir yang dimiliki. Orang-orang yang menerima panggilan itu pun langsung kaget bukan main. Mereka menelan ludah, tapi tetap saja sekarang mereka harus melaksanakan perintah dari atasan. Mereka mulai menyalakan tombol nuklir. Terlihat nuklir mulai bergerak ke arah langit, dan ternyata nuklir itu berjumlah sangat banyak dan sedang bergerak dengan cepat. Tai-in sendiri memperhatikan nuklir-nuklir yang berjumlah banyak tersebut, dan ia terbang sambil memperhatikannya dari langit. Tai-in mulai menggunakan skillnya kembali, yang dimana ia menggunakan skill bernama Invisible Hand. Skill Invisible Hand mulai aktif, dan di sana Tai-in juga mulai menggunakan skill duplikat untuk memperbanyak Invisible Hand milik dirinya. Terlihat skill itu berjumlah luar biasa, dan semua tangan itu bergerak dengan cepat ke depannya. Tai-in tersenyum, dan ia memberikan perintah pada Invisible Hand untuk menggeser semua misil yang berada di hadapannya. Semua nuklir yang berada di langit pun dipegang oleh Invisible Hand milik Tai-in, dan Tai-in berkata agar sekarang semua misil nuklir itu masuk ke dalam gate yang berada di bumi. Misil nuklir itu pun mulai bergerak berkat Invisible Hand, dan terlihat semua misilnya masuk ke dalam gerbang dengan sangat cepat. Ledakan mulai terjadi di dalam semua gate, dan sekarang Tai-in bisa tersenyum lebar sambil menyanyikan lagu kehancuran. Sementara itu saat ini cerita memperlihatkan Rusia tepatnya pada Kremlin Palace. Di dalam sana ada banyak orang yang berdebat juga karena mereka panik akibat Amerika yang baru saja meluncurkan semua nuklir yang dimilikinya. Jadi sekarang mereka harus mulai membalas. Namun Tai-in muncul di sana dan ia berkata bahwa itu tidaklah perlu. Karena melihat Tai-in yang tiba-tiba muncul, para tentara Rusia mulai menyerang ke arah Tai-in. Tai-in yang kesal mulai menggunakan kekuatannya kembali seperti sebelumnya, dan hal itu jelas membuat para tentara Rusia kaget dan juga kebingungan. Di Amerika sendiri terlihat salah satu menteri kaget karena ternyata saat ini gerbang di bumi sudah mulai menghilang. Tai-in lagi-lagi muncul. Ia berkata bahwa dirinya telah menyelamatkan dunia, jadi ia berterima kasih karena si presiden telah mempercayai Tai-in untuk mengirim nuklirnya. Si presiden yang mendengar hal itu panik karena sejatinya ia tidak ingat dengan hal yang telah terjadi sebelumnya. Tai-in pun menjelaskan bahwa ia menggunakan nuklir untuk menghancurkan semua gerbang yang ada. Anggota parlemen Amerika yang mendengar hal itu langsung bersorak dan mereka berterima kasih pada Tai-in yang dianggap sebagai pahlawan Korea. Tai-in pun sekarang mulai menggunakan teleportasinya kembali karena ia berkata bahwa monster di luar masih ada walaupun gerbangnya telah dihancurkan. Tai-in menghilang dengan cepat sehingga semua orang terkejut, dan di sisi lain terlihat Chonma yang menghantam salah satu bebenguk monster dengan kekuatannya yang cukup luar biasa. Ketika Chonma dan yang lainnya bertarung, Tai-in muncul lagi dan ia berkata bahwa mereka telah bekerja dengan baik. Layla senang dengan kedatangan dari Tai-in, namun yang lainnya marah dan berkata bahwa Tai-in ini benar-benar menyebalkan.
Yeljin berkata bahwa tadi ada misil yang bergerak dan menghancurkan banyak gate, dan ia tahu bahwa itu pasti adalah perbuatan dari Taeyeon. Taeyeon menjawab bahwa itu benar, tapi meski begitu sekarang party mereka masih kurang karena tidak ada tanknya. Setelah Taeyeon mengatakan hal tersebut, sebuah cahaya besar pun muncul di belakangnya. Anggota party Taeyeon terkejut. Di sana mereka menatap tajam dan juga berteriak karena cahaya yang sangat terang tersebut. Ternyata dari cahaya tadi muncul si konstelasi, dan ia berkata bahwa aksi dari Taeyeon telah menggetarkan keseimbangan alam semesta. Ternyata konstelasi hijau itu adalah seorang wanita yang besar. Maksudnya seorang wanita bernama Rinai, dan sekarang ia akan menghukum Taeyeon atas nama keadilan. Taeyeon dan seluruh anggota party yang mendengar hal itu kebingungan. Namun pada akhirnya Taeyeon malah tersenyum lebar dan berkata bahwa sekarang ia telah menemukan sang tank yang tengah dicarinya. Chonma sendiri sekarang bersemangat. Dia berkata bahwa Rinai memiliki aura yang kuat sehingga ia ingin bertarung melawannya. Taeyeon pun memanggil sistem dan ia bertanya tentang apa yang dikatakan sistem pada para konstelasi. Sistem menjawab bahwa sebelumnya Taeyeon tidak menyukai para konstelasi dan malah memblokirnya. Taeyeon pun ingat dengan hal tersebut, di mana sebelumnya ia memblokir mereka karena banyak notifikasi yang mengganggu. Taeyeon mulai tersenyum ke arah Rinai. Ia berkata bahwa sepertinya ada sebuah kesalahpahaman karena sebelumnya ia fokus untuk menyelamatkan bumi saja. Rinai yang mendengar hal itu menatap tajam. Ia berkata bahwa itu adalah masalahnya karena sekarang umat manusia belum cukup untuk berkorban karena ulah dari Taeyeon. Taeyeon yang mendengar hal itu terdiam. Di sana ia kaget karena tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Rinai barusan. Taeyeon bingung dengan maksud dari umat manusia yang belum cukup untuk berkorban. Ia pun di sana bertanya tentang apakah kemunculan para monster dan perginya ke alam baka para manusia adalah ulah dari para konstelasi yang berada pada tahta suci. Rinai berkata bahwa itu benar, dan sekarang penjelasan tentang pembangunan dunia dari cerita kali ini akan segera dimulai. Dijelaskan bahwa setiap makhluk di alam semesta menghasilkan energi untuk kelangsungan hidup tahta suci layaknya sebuah tanaman yang disebut sebagai negantropi. Semakin cerdas dan kuat spesiesnya, maka semakin banyak negantropi yang bisa didapatkan oleh para konstelasi. Untuk membuat para makhluk semakin kuat, para konstelasi pun memberi para manusia trial sehingga beberapa spesies menjadi lebih kuat dan memberi lebih banyak negantropi pada para konstelasi sehingga mendapatkan banyak energi. Tapi meski begitu tak selamanya berjalan mulus, karena jika gagal maka makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan. Tapi sekarang semua hal telah diselesaikan sendirian oleh Taeyeon, jadi umat manusia kehilangan kesempatan untuk berkembang secara menyeluruh. Awalnya tahta suci ingin mengamati Taeyeon, tapi sayangnya Taeyeon malah memblokir akses bagi mereka. Karena hal itu Rinai pun bermanifesti untuk menghakimi Taeyeon secara langsung. Taeyeon yang mendengar hal itu berkata bahwa itu sangatlah konyol, dan dengan wajah yang sangat buruk rupa ia pun berkata bahwa penjelasan dari Rinai barusan sangatlah tidak masuk akal. Taeyeon berkata bahwa perkataan Rinai barusan sangatlah membingungkan karena bagaimana bisa cerita saat ini malah menjadi fiksi ilmiah seperti itu. Taeyeon terdiam untuk sesaat, lalu dengan wajah kesal ia berkata bahwa setelah mendengar cerita tadi, ia yakin bahwa para konstelasi adalah orang gila. Layla mulai bergerak untuk menyerang, namun Chonma menahannya dan berkata agar Layla menunggu sebentar. Chonma berkata bahwa mereka tidak berada pada level yang sama, jadi sebaiknya mereka tidak ikut campur masalah saat ini. Terlihat saat ini Taeyeon menggunakan keterampilan kelas SS milik dirinya yang bernama Void Sword. Taeyeon menciptakan pedang besar, dan pedang itu tercipta berkat kekuatannya yang sangat luar biasa. Taeyeon melompat ke atas, ia berteriak kencang dan sekarang sudah bersiap untuk menyerang pada Rinai. Taeyeon tersenyum kecil, ia berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyukai para konstelasi yang berada di tahta suci. Sebuah serangan bernama Maelstrom Blade pun datang ke arah Rinai. Rinai yang melihat hal itu menatap tajam, dan sekarang ia juga sudah siap dengan senjata yang dimiliki olehnya. Semua serangan milik Taeyeon pun berhasil ditahan, dan terlihat semua serangan yang datang hilang dengan mudah. Taeyeon yang melihat hal itu bingung, karena bagaimana bisa sebuah pedang yang bisa menghancurkan segalanya bisa diblokir oleh Rinai. Rinai yang telah berhasil memblokir serangan Taeyeon pun mulai memanggil Taeyeon. Dengan tatapan tajam di sana Rinai berkata bahwa Taeyeon bukanlah tandingan dari dirinya yang merupakan seorang konstelasi. Taeyeon tak menyerah begitu saja, ia turun ke bawah dan bersiap untuk melakukan serangan lagi. Terlihat Taeyeon menggunakan skill triple S milik dirinya, yaitu Planet Buster, yang dimana skill itu seharusnya bisa menghancurkan segala hal di hadapannya, termasuk sebuah planet sekalipun. Rina yang melihat hal itu hanya memperhatikannya dengan mata indah yang dimiliki. Sedangkan serangan Taeyeon telah datang dan langsung menghancurkan segala hal yang berada di hadapan dirinya hingga keluar alam semesta. Serangan dari Taeyeon barusan benar-benar luar biasa, sehingga di hadapannya hanya ada sebuah cahaya yang bersinar terang.
Namun ternyata Rina ini tidak kenapa-napa. Ia berhasil menahan serangan tersebut dan berkata bahwa itu tidaklah buruk. Taein mulai panik. Sekarang yang menggunakan skill multicasting untuk melancarkan berbagai macam serangan sekaligus pada Rina yang sangat kuat tersebut. Rina yang melihat hal itu santai saja, dan di sana ia malah menghela nafas pada keadaan yang terjadi. Taein tersenyum senang karena merasa bersemangat, tapi yang tidak ia sadari adalah bahwa sekarang ada sesuatu yang telah hilang dari tubuh miliknya. Ternyata lengan milik Taein menghilang, dan hal itu membuat Taein bingung dengan apa yang baru saja terjadi barusan. Rinai sendiri menatap tajam dan dingin, lalu ia berkata agar sekarang Taein menerima hukuman yang dimilikinya dengan damai. Taein yang telah kehilangan lengannya pun mulai berteriak kencang, karena tadi ia merasakan sakit yang sangat luar biasa pada tubuhnya. Taein yang panik kesakitan itu pun mulai menggunakan kekuatan waktu untuk mengembalikan tangannya kembali. Terlihat tangan Taein tumbuh kembali. Taein berkata bahwa serangan Rinai bukanlah masalah besar, karena ia bisa membalikan waktu sebanyak yang diinginkannya. Namun sekarang Taein kebingungan, karena ternyata Rinai ini tidak terkena skill pemutar waktu yang dirinya miliki. Rinai berkata bahwa para konstelasi adalah makhluk suci, jadi mereka tidak terpengaruh oleh distorsi ruang dan waktu. Chonma sendiri sekarang sudah terpengaruh oleh kekuatan waktu milik Taein, sedangkan Taein masih kebingungan tentang mengapa autor malah menambahkan karakter yang sangat overpower seperti itu. Rinai berkata agar sekarang Taein tidak menguji kesabarannya lagi, jadi ia harap Taein menerima penghakiman dari dirinya. Taein kesal dan ia bertanya tentang apa maksud dari penghakiman yang dikatakan oleh Rinai ini. Rinai mulai menggunakan kekuatannya dan ia menghilangkan senjata yang sedari tadi dipegang oleh dirinya. Sebuah timbangan muncul dan hal itu akan digunakan untuk orang jahat dan juga yang tidak jahat. Taein terus memperhatikannya karena ia tahu bahwa timbangan itu adalah timbangan keadilan yang biasa ada di anime. Rinai berkata bahwa itu adalah timbangan keadilan di mana hukum alam semesta akan menghitung ke sisi mana yang lebih berat. Taein merasa kesal dan Rinai berkata bahwa sepertinya Taein ini sangat benci mendengarkan penjelasan tentang sesuatu. Rinai pun langsung menggunakannya dan dia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan cara pakai hal tersebut. Rinai di sana mulai mengaktifkan skill tersebut. Sambil menatap tajam di sana ia bertanya tentang mana yang lebih berat, apakah kebaikan Taein atau ancaman Taein bagi alam semesta. Taein mulai panik dan ia bertanya-tanya tentang sisi mana yang menjadi lebih berat. Skill milik Rinai pun aktif dan terlihat di sana timbangannya lebih berat ke ancaman Taein bagi alam semesta. Rinai pun berkata bahwa itu sudah jelas, yang dimana keberadaan Taein ini adalah ancaman besar bagi tatanan dunia. Rinai berkata bahwa keputusan timbangan itu adalah kebenaran mutlak, jadi sekarang Taein harus dihukum dengan berat. Taein yang mendengar hal itu bingung, namun tiba-tiba ia tersenyum tipis pada saat ini. Taein bertanya bahwa timbangan itu bisa menanyakan masalah apapun, jadi sekarang Taein juga ingin mencobanya. Rinai berkata bahwa itu memang bisa dilakukan, karena dari sudut pandang kosmik, persoalan umat manusia adalah hal yang sepele. Taein berkata bahwa sekarang mereka butuh itu untuk memecahkan masalah umat manusia. Rinai menjawab bahwa sebagai konstelasi ia tidak bisa mengabaikan hal tersebut, jadi ia bertanya tentang nilai apa yang ingin diketahui oleh Taein. Unia bingung dengan kelakuan Taein, sedangkan Taein berkata agar semuanya tenang karena itu sangatlah menyenangkan. Taein menahan senyumnya dan ia berkata bahwa sekarang ia benar-benar ingin mengetahui sesuatu. Wajah Taein pun menjadi membingungkan dan ia bertanya tentang mana yang lebih lucu, apakah Batang 99 Plus atau Aing MC. Rinai kebingungan, semua orang kebingungan, dan bahkan dunia juga ikut bingung dengan pertanyaan membingungkan milik Taein tersebut. Dan cerita pun selesai. Ya, lebih rame Batang 99 Plus lah kata admin mah. Udah mentok juga tuh, bisa ditonton sampai akhir pada playlist yang telah admin buatkan. Ya, mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.